Episode dibuka pada tahun 1991, di mana seorang polisi bernama Alan sedang mencari seorang anak yang hilang bernama Henry. Para warga berpikir kalau Henry sudah meninggal, namun Alan belum menyerah dan mencari Henry di hutan. Mungkin saja jika Henry telah meninggal maka Alan bisa menemukan mayatnya. Tak lama Alan menemukan sesuatu di tumpukan salju itu. Namun ternyata itu hanyalah bangkai dari rusa. Hingga tiba-tiba Alan mendengar suara aneh. Dan tanpa diduga dari kejauhan Alan melihat Henry. Henry! 27 tahun kemudian di tahun 2018, ada seorang polisi bernama Leslie yang merupakan kepala penjara di kota Castle Rock. Namun hari ini hari terakhir dirinya sebagai polisi karena akan pensiun. Dan Leslie punya seorang istri bernama Martha. Dan meskipun telah lama menikah namun mereka tidak punya anak. Kemudian Leslie pun pergi. Namun dia tidak akan pergi ke kantornya, melainkan pergi ke sebuah jurang. Kemudian Leslie mengikat tali ke pohon dan juga pada kepalanya. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan karena hari ini Leslie akan pensiun dan belum tahu alasan Leslie melakukan hal itu. Singkat waktu besok harinya, ada seorang wanita bernama Teresa yang akan menggantikan Leslie sebagai kepala penjara. Dan kematian dari Leslie membuat mereka yang ada di sini merasa sangat aneh. Ditambah lagi sampai sekarang kepala dari Leslie yang terputus belum juga ditemukan. Dan faktanya ada 4 kepala penjara yang telah meninggal dengan sangat mengenaskan. Seorang wakil kepala penjara bernama Rip mengatakan kalau kita dapat menampung lebih banyak narapidana tahun ini. Namun seorang penjaga bernama Dennis mengatakan semua blok telah penuh, kecuali blok F yang telah dikosongkan sejak kebakaran 30 tahun yang lalu. Hal itu membuat Teresa merasa bingung, karena pendahulunya telah membiarkan blok F kosong. Padahal blok itu dapat menampung 70 narapidana. Sehingga Teresa menyuruh Dennis untuk menghitung ada berapa kasur yang dapat digunakan. Namun temannya pun malah tidur di sana. Sementara Dennis merasa aneh karena menemukan jejak kaki. Karena penasaran Dennis mengikuti jejak itu. Dan sampailah di blok F bagian bawah. Dennis menemukan sebuah pintu besar dan membukanya. Namun Dennis kembali menemukan pintu lagi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dennis membukanya namun dia tak bisa melihat apapun. Namun bukunya malah jatuh ke bawah, sehingga Dennis terpaksa mengambilnya. Dennis semakin merasa aneh karena melihat kursi, buku, dan juga kaleng yang berisi kuntung rokok hingga tiba-tiba. Dan ya, hal itu membuat Dennis sangat amat terkejut karena melihat ada seseorang di sana. Dennis pun langsung naik ke atas untuk melaporkan tentang hal ini pada Teresa. Alhasil semua sel diperiksa karena takutnya ada tahanan yang mencoba untuk kabur. Namun ternyata tidak ada yang mencoba untuk kabur. Pria itu langsung dibawa untuk diperiksa namun dia hanya diam saja. Penjaga senior pun tidak tahu siapa orang ini karena tidak ada dalam daftar tahanan. Kemudian Dennis memandikannya namun orang ini takut dengan air. Itu karena dia sudah lama dikurung. Tentu hal itu membuat Teresa merasa bingung dan bertanya siapa namamu. What's your name? Henry Deaver. Ternyata orang ini bernama Henry Deaver. Namun seorang penjaga tidak percaya karena Henry adalah seorang anak yang pernah ditemukan oleh Alan 27 tahun yang lalu. Dan sekarang Henry telah menjadi seorang pengacara. Rip mengatakan kalau kita bisa memasukkan orang itu ke dalam sel bersama psikopat, dengan harapan psikopat itu akan membunuhnya. Dennis pun yang tahu merasa tidak tega kalau orang itu akan dibunuh. Sehingga Dennis menelepon Henry dan mengatakan kalau penjara menemukan seorang pria yang dikurung secara misterius. Dan orang itu sempat mengatakan kalau namanya adalah Henry Deaver. Tak butuh waktu lama Henry pun telah sampai di kota Castle Rock. Dan karena tempat ini tempat tinggalnya saat masih kecil, Henry pergi ke rumah untuk bertemu dengan ibu angkatnya bernama Ruth. Dan ternyata Alan yang pernah menolong Henry tinggal bersama dengan ibunya. Kemudian Henry pergi ke penjara untuk bertemu dengan orang itu. Henry pun masuk ke ruangan Teresa dan mencoba untuk melihat buku dari para tahanan yang ada di sana. Namun Henry tidak menemukan apapun. Karena ternyata Teresa sengaja menutupi atau tidak mengatakan tentang orang itu pada Henry.
karena dia takut jabatannya akan terancam dicopot. Malam harinya Henry bertanya pada Alan kenapa Lacey malah bunuh diri. Alan pun tidak tahu kenapa Lacey melakukannya. Namun yang pasti menjadi kepala penjara tidaklah mudah. Selain itu, Lacey melakukannya di tempat Alan menemukan Henry. Di lain sisi, ketika sedang bertugas, Dennis pun tidak menemukan orang itu di kamera pengawas. Dan ternyata orang itu berhasil kabur dan telah membunuh seorang penjaga. Dengan cepat, Dennis langsung mencarinya. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah halusinasi dari Dennis, karena orang ini masih ada dalam selnya. Dan biar nggak pusing, kita panggil saja orang ini bernama Ethan. Kemudian Ethan kembali teringat saat dirinya masih dikurung. Dan ternyata yang telah mengurung Ethan adalah Lacey. Lacey mengatakan pada Ethan jika seseorang menemukanmu, katakanlah Henry Deaver, dan Lacey pun langsung pergi. Henry Deaver. Saat masih sekolah, Lacey melihat adiknya bunuh diri dengan cara melompat dari gedung sekolah. Dan selama tinggal di kota ini, Lacey selalu ingin membuat kota ini menjadi lebih baik. Namun dia tidak tahu cara untuk melakukannya, sehingga Lacey hanya bisa menunggu petunjuk dari Tuhan. Suatu hari Tuhan pun menjawabnya, dan Lacey membuat sebuah kurungan di bawah tanah penjara Blok F. Kembali ke masa sekarang, Henry pergi ke rumah Lacey untuk bertemu dengan Martha. Namun Martha malah mengusir Henry. Karena dulu Henry pernah dituduh telah membunuh ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Hal itu membuat para jamaatnya sangat benci pada Henry, termasuk dengan Martha. Namun tentu saja Henry pun tidak pernah melakukannya. Henry kemudian bertanya ada apa di basement, karena dikunci dengan gembok. Namun Martha tidak menjawabnya. Sementara itu Alan pergi ke bar dan bertemu dengan Teresa. Alan mengatakan kalau dulu Lacey pernah bilang kalau dia sudah tahu apa yang salah dengan kota ini, di mana kota ini ada iblis, dan iblis itu adalah seorang pemuda. Kemudian Lacey mengurungnya dalam sebuah kotak, dan setelah itu kota ini pun menjadi aman. Dan Alan meminta pada Teresa jangan pernah membiarkan anak itu keluar. Mungkin saja anak yang dibilang oleh Alan adalah Ethan, karena Lacey yang telah mengurungnya. Sementara itu, Rip memindahkan Ethan ke dalam sel bersama dengan psikopat. Rip sengaja melakukannya dengan harapan psikopat itu akan membunuh Ethan. Psikopat bertanya kenapa Ethan dipenjara, namun Ethan tidak menjawabnya, dan meminta pada psikopat jangan pernah menyentuhnya. Malam harinya Henry bertemu dengan Dennis. Dennis mengatakan kalau Ethan telah dipindahkan ke dalam sel bersama dengan psikopat. Henry berniat akan melaporkan hal ini pada jaksa dan akan menjadikan Dennis sebagai saksinya. Namun Dennis menolaknya karena dirinya tidak ingin dipecat. Namun Henry butuh bukti kalau Ethan memang ada, karena tentu Teresa tidak akan mengatakan apapun. Besok harinya Henry pergi ke gereja penjara bersama dengan para jamaah lain, dengan harapan Henry bisa bertemu dengan Ethan. Namun tentu saja Ethan tidak ada di sana. Dan di saat yang sama psikopat yang satu sel dengan Ethan tiba-tiba saja meninggal. Dan kematiannya karena kanker stadium akhir. Sementara itu Henry melihat Ethan ada di luar. Dan ini kali pertama bagi Ethan terkena cahaya matahari. Dan Henry pun tahu orang itu adalah Ethan. Sehingga Henry akan menjadi pengacara Ethan dan berjanji akan melepaskan Ethan dari sini. Tak lama petugas langsung membawa Ethan kembali ke dalam selnya. Namun Henry sempat mengambil foto untuk bukti. Kemudian Henry bertemu dengan teman kecilnya bernama Molly. Namun Molly merasa canggung melihat Henry. Dan ternyata Molly punya masalah, di mana dirinya sering mendengar suara aneh yang membuatnya merasa terganggu. Oleh karena itu Molly sering menggunakan narkoboy agar lebih tenang. Dan sekarang barang haramnya telah habis sehingga Molly tidak bisa tenang. Flashback ke masa kecil mereka. Molly mengatakan bahwa dia tahu saat Henry di kamar, Henry pun sering cokbun. Itu karena Molly punya kekuatan aneh, di mana Molly dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Molly juga tahu kalau setiap malam ayah Henry sering mengajak Henry pergi ke hutan, dan Molly dapat merasakan apa yang Henry rasakan pada saat itu. Kembali ke masa sekarang, Molly pergi ke calo barang haram untuk membelinya. Namun mereka juga kehabisan barang itu, sehingga menyuruh pada Molly untuk pergi ke motel bertemu dengan orang bernama Derek.
Saat malam tiba, Molly baru sampai dan masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana dalam ruangan itu banyak sekali anak kecil memakai topeng aneh yang sedang bermain. Tak lama Molly bertemu dengan Derek dan mengajak ke kamarnya. Namun saat akan memberikan barang haram itu, polisi keburu datang dan langsung menangkap mereka berdua. Pagi harinya Henry melepaskan Molly dan menjamin pada polisi akan menjaganya. Namun Molly kembali mengatakan kalau dia punya kemampuan dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Hal itu membuatnya gila sehingga terpaksa menggunakan narkoboy. Dan setiap Molly bersama dengan Henry, ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi yang membuat Molly hilang kendali. Sehingga Molly berusaha untuk menjauh dari Henry. Dan sekarang Molly harus pergi untuk melakukan siaran langsung sebelum terlambat. Henry pun yang kasihan langsung mengantarkan Molly. Namun masalahnya Molly masih belum mendapatkan obatnya, sehingga membuatnya tidak fokus karena mendengar suara aneh. Bahkan saat di depan kamera Molly salah bicara, dan malah mengatakan apa yang Henry rasakan sekarang ini. Molly mengatakan ada seorang anak muda dikurung di penjara, dan sampai sekarang belum juga dilepaskan. And this is just the latest in a pattern of no trial, no arrest. Tentu saja hal itu membuat Henry merasa bingung. Karena Henry belum pernah mengatakan tentang Ethan pada Molly. Hal itu membuat Henry sedikit percaya pada kemampuan Molly. Besok harinya Teresa bertemu dengan Henry. Kali ini Teresa pun mengatakan semuanya tentang Ethan pada Henry. Namun Teresa mengajak Henry untuk berdamai, di mana Henry akan dibayar $300.000 dan Ethan akan dilepaskan dengan alasan hukuman yang salah. Namun tentu saja Henry menolaknya, karena apa yang mereka lakukan adalah penculikan. Dan Henry ingin bertemu dengan Ethan. Henry bertanya pada Ethan siapa namamu. Namun Ethan tidak menjawabnya. Dan entah apa tujuannya Ethan bertanya pada Henry berapa sekarang usiamu. Henry menjawab 39 tahun. Namun sayangnya tak lama waktunya habis. Malam harinya saat pulang Molly melihat rumahnya sudah berantakan. Dia pun langsung waspada dan naik ke lantai atas. Namun Molly tidak menemukan siapapun hingga tiba-tiba. Namun ternyata apa yang Molly lihat hanyalah sebuah halusinasi. Besok paginya Dennis bertemu dengan Ethan dan berjanji akan melepaskan Ethan dari sini. Namun saat Dennis menyentuh Ethan, tiba-tiba Dennis dapat merasakan ada hal aneh pada dirinya. Sementara itu Henry pergi ke rumah Finn yang ada di hutan. Namun ternyata rumah itu sudah lama kosong dan sangat berantakan. Kemudian Henry melihat sebuah kandang kecil dan menghancurkan kunci pintunya untuk melihat ada apa di dalamnya. Namun Henry hanya menemukan makanan. Tak lama ada yang datang. Pria ini bernama Joseph, adik dari Finn yang sedang Henry cari. Joseph mengatakan kalau Finn dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan penipuan. Henry kemudian mengatakan bahwa dirinya anak yang hilang itu. Joseph sangat terkejut dan tahu kalau orang ini adalah Henry. Sehingga Joseph memberikan berkas polisi milik Henry saat Henry menghilang. Tentu Henry merasa heran karena Joseph punya berkasnya. Karena polisi sempat mengatakan kalau berkasnya hancur karena terbakar. Dan ternyata berkas itu telah dibuang oleh polisi. Namun Joseph mengambilnya karena kejadian itu adalah sebuah sejarah. Dan sejarah tidak boleh hilang. Kemudian Henry bertemu dengan Alan dan mengatakan kalau Joseph punya berkas saat dirinya hilang. Dari berkas itu kalau Alan yang telah menggeledah rumah Finn, namun tidak menemukan apapun. Namun Henry sempat berpikir bahwa yang telah menculiknya adalah Finn dan memasukkan Henry ke dalam kandang. Alan mengatakan setelah ayahmu terjatuh dari tebing ayahmu belum meninggal. Dan sebelum meninggal ayahmu sempat menulis kalau kamu yang telah melakukannya. Dan pada saat itu Alan berusaha agar Henry tidak dipenjara dengan menghilangkan barang buktinya. Karena Alan tidak ingin kalau ibumu merasa sedih. Besok paginya entah apa yang ada di otak Dennis. Namun Dennis terlihat aneh setelah menyentuh Ethan dan merasa seperti ada sesuatu dalam otaknya. Sehingga dengan barbarnya tanpa ragu sedikit pun, Dennis menembaki para penjaga dan membuat suasana sangat mencekam. Tak lama Henry pun datang dan melihat Dennis yang telah menembak para penjaga. Namun untungnya polisi berhasil menembak Dennis pada bagian dadanya, yang membuat Dennis langsung meninggal.
5 hari kemudian setelah kematian dari Dennis, terjadi kebakaran hutan yang sangat luas. Dan di hari itu juga Ethan telah bebas, dan Henry telah menjemputnya. Henry ingin bersalaman dengan Ethan dan bertanya siapa namamu. Namun Ethan tidak ingin menyentuh Henry, dan juga tidak ingin mengatakan siapa namanya. Kemudian Henry mengajak Ethan ke kantor Molly untuk tinggal di sana sementara waktu, karena sekarang Ethan tidak punya rumah. Malam harinya karena jenuh Ethan pergi keluar. Dan dari salah satu rumah ada yang sedang merayakan ulang tahun anaknya. Ethan pun masuk ke rumah itu dan duduk di kursi sambil melihat keluarga itu. Namun anehnya tiba-tiba mereka menjadi bertengkar. Besok harinya Alan akan meresmikan sebuah jembatan. Namun tiba-tiba anjing menggonggong ke arah ibu Henry. Dan tiba-tiba ibunya naik ke atas jembatan dan langsung melompat. Namun untungnya Henry pun yang ada di sana langsung menolong ibunya. Alan pun membawa Henry dan ibunya ke rumah sakit. Dan ibunya tidak tahu kenapa melakukan hal itu. Kejadian aneh pun mulai terjadi pada kota ini setelah Dennis meninggal. Ditambah sekarang ini Ethan pun telah bebas. Padahal sebelumnya Alan meminta pada Teresa jangan pernah melepaskan Ethan. Malam harinya Molly pun datang ke rumah Henry. Dan Molly pun merasakan ada yang salah dengan Ethan. Karena setiap ada di samping Ethan, Molly dapat merasakan penderitaan semua orang dari kota ini. Oleh karena itu, Henry mengajak Ethan untuk tinggal di gudang di halaman belakang rumahnya. Namun ketika tengah malam Ethan pergi ke hutan dan bertemu dengan Alan. Di mana Alan tahu kalau Ethan adalah anak yang Lacey bicarakan, yaitu anak iblis. Namun Alan sangat terkejut karena wajah dari Ethan tetap sama, sedangkan Alan sudah tua. Hal itu membuat Alan semakin yakin kalau Ethan adalah anak iblis, sehingga Alan berniat ingin membunuh Ethan. Namun Ethan mengatakan kalau dia dapat menolong ibu Henry. Pagi harinya Henry menjemput anaknya bernama Wendell untuk tinggal dengannya. Tentu saja sang nenek sangat senang karena Wendell akan tinggal dengannya. Kemudian Henry membawa Ethan ke rumah sakit jiwa, di mana Henry ingin Ethan tinggal di sini sampai ingatannya kembali. Namun tiba-tiba seekor burung gagak jatuh dan langsung mati. Henry pun tahu hal itu merupakan pertanda buruk. Namun Ethan akan tetap tinggal di sini. Kemudian Henry bertemu dengan Molly. Henry bertanya apakah dulu Molly pernah melihat kalau ayahku mengajak dirinya pergi ke hutan tengah malam. Molly mengatakan kalau dia pernah melihatnya. Henry merasa aneh kenapa ayahnya mengajak dirinya ke hutan tengah malam dan kenapa dia tidak ingat. Molly mengatakan kalau Henry benci pada ayahnya karena Molly dapat merasakannya. Dan pada saat itu entah apa yang terjadi. Molly pun malah mencabut selang pernapasannya. Itu artinya yang telah membunuh ayah Henry adalah Molly. Molly melakukannya karena pengaruh dari perasaan Henry yang benci pada ayahnya. Awalnya Molly merasa kalau itu hanyalah mimpi, namun ternyata bukan. Tentu Henry sangat marah dan tidak percaya lagi pada Molly. Sementara itu Alan pergi ke tempat rongsok untuk mengambil mobil milik Lacey. Karena sebelumnya Ethan mengatakan kalau dia sangat butuh mobil ini untuk menolong ibunya Henry. Malam harinya Henry pergi ke hutan dan melihat seorang pria di depan api unggun. Namun pria itu pun langsung waspada pada Henry. Hingga tak lama temannya pun datang. Di mana orang ini bernama Willy dan juga Odin yang tidak bisa mendengar. Odin pun kenal pada Henry karena dia teman ayahnya. Dan di tempat inilah ayahnya sering membawa Henry untuk mendengar suara Tuhan. Karena tidak semua orang dapat mendengar suara dari Tuhan. Dan ayahmu orang yang beruntung karena bisa mendengarnya. Di mana suara itu seperti suara dengungan. Dan Odin pun tahu kalau sekarang Henry sedang mengalaminya. Ayahmu mencoba untuk membuat alat agar dapat mendengar suara itu dengan jelas. Namun ayahmu gagal. Akan tetapi Odin berhasil membuat alat itu dan menawarkan pada Henry untuk mencobanya. Di mana ruangan ini kedap dengan suara. Dan apa yang nanti kamu dengar adalah sebuah kebenaran. Namun di sini telinga Henry merasa sangat kesakitan. Dan Henry juga dapat melihat masa lalu ataupun masa depan. Do you hear it now? Sementara itu saat Alan pulang ke rumah, dia melihat Ethan ada di luar dengan tangan yang penuh dengan darah.
Tentu Alan sangat amat terkejut dan langsung masuk ke rumah untuk mencari ibu Henry. Namun Alan tidak menemukannya. Hal itu membuat Alan semakin cemas. Namun ketika Alan pergi ke gudang, tiba-tiba saja. Dan ya, ibu Henry yang sangat takut langsung menembak orang yang masuk ke dalam gudang, tanpa dia sadari kalau itu adalah Alan. Sementara itu, Molly terbangun dari tidurnya, karena dia dapat merasakan apa yang sekarang Henry rasakan. Bahkan Molly pun tahu sekarang Henry ada di mana, sehingga Molly langsung pergi untuk membuka pintunya. Namun ternyata Odin telah mati dengan obeng yang menancap di matanya. Sementara itu, Willy pun tidak ada. Pagi harinya Henry pulang ke rumah, dan dia sangat terkejut melihat Ethan ada di sini. Padahal sebelumnya Ethan ada di rumah sakit jiwa, dan Ethan mengajak Henry ke gudang untuk menunjukkan mayat dari Alan yang tak sengaja telah dibunuh oleh ibu Henry. Bahkan Ethan juga sempat diserang, namun Ethan berhasil selamat. Ethan kemudian bertanya apakah Henry dapat mendengar suara itu. Namun Henry pun malah bertanya pada Ethan, siapa kamu sebenarnya? Ethan menjawab kalau dia telah menunggu Henry selama 27 tahun. Namun tak lama polisi pun datang karena dipanggil oleh anaknya Henry, yaitu Wendell. Ethan pun pergi ke hutan sedangkan Henry akan bertemu dengan polisi. Alhasil Henry menyuruh pada Wendell untuk pulang ke Boston karena takut terjadi sesuatu pada Wendell. Namun tiba-tiba ada burung gagak yang menabrak kaca bisnya, dan Wendell merasakan sakit pada telinganya karena mendengar suara aneh. Malam harinya Henry pergi ke rumah Lacey yang telah dibeli oleh seseorang bernama Gordon. Henry sangat yakin dapat menemukan sesuatu di rumah ini yang berkaitan dengan Ethan. Henry mencoba mengetuk pintu namun tidak ada siapapun, sehingga Henry membobol pintu samping untuk masuk ke ruang bawah tanah. Kemudian Henry pun naik ke lantai atas dan melihat banyak lukisan dari Ethan, di mana setiap lukisan itu diberi tanggal, dan yang paling lama dibuat pada tahun 1991. Tahun yang sama saat Henry menghilang. Namun tak lama Gordon datang. Tentu Henry merasa panik dan mencoba untuk pergi. Namun Lilith malah menusuknya dari belakang. Mereka pun berniat untuk menghabisi Henry. Namun Henry berhasil menghindar dan membuat Lilith menusuk lehernya sendiri. Henry mencoba kabur namun Gordon berhasil menangkapnya dan mencoba untuk membunuh Henry. Dan ya, untung saja teman Molly yaitu Jackie datang untuk menolong Henry. Dan Jackie pun langsung memukul Gordon. Kemudian Jackie memanggil polisi untuk datang. Namun hal itu membuat Henry dalam masalah. Sementara itu Wendell pun memutuskan untuk kembali. Sedangkan Molly masuk ke rumah Henry dan bertemu dengan Ethan. Di sini Ethan ingin meminta bantuan pada Molly. Kemudian Ethan menunjuk ke arah hutan. Dan entah apa maksudnya. Namun Ethan mengatakan kalau di sana Molly akan mati. Tentu saja hal itu membuat Molly sangat terkejut. That's where you died. Kemudian scene flashback ke masa lalu saat ayah Henry masih hidup, di mana ayahnya sering berpikir kota ini tempat terkutuk, dikarenakan hal buruk sering terjadi, seperti helikopter yang jatuh, dan di sekolah yang dihantam oleh kereta api. Namun keajaiban juga bisa terjadi pada kota ini, di mana saat ayah Henry masih bayi, sang ibu mencoba untuk membunuhnya. Namun tak lama dia pun kembali hidup, di mana hal itu adalah sebuah mukjizat. Sehingga ayah Henry mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dengan menjadi pendeta. Dan sama seperti Lacey, ayah Henry berniat untuk merubah kota ini menjadi lebih baik. Namun dia tidak tahu harus melakukan apa. Hingga suatu saat dia mendengar suara Tuhan yang menyuruhnya untuk membuat sebuah kurungan. Kemudian kita pun dibawa ke dalam dimensi lain, di mana Ethan dapat hidup dengan normal. Dan ternyata nama asli Ethan adalah Henry Deaver, sama persis dengan Henry. Namun kita akan tetap memanggilnya dengan nama Ethan. Ethan mendapat telepon yang mengatakan kalau ayahnya meninggal, sehingga Ethan pulang ke rumahnya yang ada di Castle Rock. Dan dalam dimensi ini Ethan adalah Henry dengan orang tua yang sama. Namun bedanya ayah Henry meninggal saat Henry berusia 11 tahun. Sedangkan di sini ayah Ethan meninggal saat Ethan berusia 31 tahun. Dan ayahnya meninggal sendirian karena ibunya bercerai dan pergi dengan Alan. Bahkan di sini Molly juga tetangga dengan Ethan. Namun bedanya Molly sudah sukses dan hidup bahagia. Malam harinya Ethan pergi ke ruang bawah tanah yang ada di rumahnya. Namun tiba-tiba
Ethan sangat terkejut karena dia menemukan Henry kecil yang sedang dikurung. Ethan pun kemudian memanggil polisi, dan yang datang adalah Dennis. Dalam dimensi Henry, Ethan dikurung selama 27 tahun. Sementara di sini Henry juga dikurung oleh ayah Ethan selama 27 tahun. Dan di sini Henry mendengar suara yang menyuruhnya pergi ke hutan. Henry pun mencoba untuk pergi, namun polisi berhasil menangkapnya. Kemudian Ethan mengatakan semuanya pada Molly. Namun di sini Molly merasa aneh tentang jatuhnya helikopter dan juga bis sekolah yang dihantam dengan kereta 30 tahun yang lalu. Dan jika pada saat itu Henry telah dikurung, maka seharusnya sekarang anak itu sudah dewasa. Hal itu sama dengan Ethan yang dikurung selama 27 tahun. Namun Ethan pun tidak menua sama sekali. Dan baru sehari Henry bebas, terjadi kebakaran di rumah sakit tempat Henry dirawat. Kemudian Ethan dan Molly mencoba untuk bicara dengan Henry. Dan sama dengan Ethan, di sini Henry mengatakan kalau namanya adalah Henry Deaver. Tentu Ethan sangat terkejut karena itu adalah namanya. Namun tiba-tiba saja Henry mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke hutan sekarang juga. Dan saat Molly menyentuhnya, Molly dapat melihat apa yang terjadi dalam dimensi Henry. Molly mengatakan pada Ethan kalau kita harus menolong Henry. Dan untungnya Molly pun berhasil membujuk polisi untuk membawa Henry, sehingga mereka langsung pergi. Setelah sampai, Henry lari ke hutan. Molly dan Ethan pun mengejarnya. Hingga tiba-tiba Henry berhenti karena melihat dimensi yang lain, di mana Henry melihat seorang wanita memegang pisau yang penuh dengan darah. Molly pun yang penasaran langsung menyentuh Henry. Tentu Molly pun dapat melihat wanita itu, namun dia langsung pergi. Sehingga Henry dan Molly mencoba untuk mengejarnya. Namun tak lama Dennis pun datang dan menembakkan senjatanya ke atas sebagai peringatan. Namun entah apa yang terjadi, Molly pun malah tertembak yang membuatnya terbunuh. Dan hal itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Ethan kalau Molly akan mati. Dan tiba-tiba Ethan dapat melihat kejadian buruk di hutan ini dan melihat banyak burung yang terbang dengan cahaya di langit. Hingga tiba-tiba Ethan berpindah ke dalam dimensi Henry pada tahun 1991. Dan dari atas Ethan dapat melihat Alan menemukan Henry. Kemudian scene flashback ke masa kecilnya Henry, saat ayahnya mengajaknya pergi ke hutan untuk mendengar suara Tuhan. Dan ayahnya berniat untuk membunuh Alan karena dia suka pada istrinya. Namun Henry yang takut langsung pergi dan membuat jejak kaki seolah melompat ke dalam jurang. Dan ketika ayahnya lengah, Henry langsung mendorongnya. Tak lama setelah itu Henry pun mendengar suara yang membuatnya masuk ke dalam dimensi Ethan. Kembali ke masa sekarang, Ethan meminta pada Molly untuk membuat Henry ikut dengannya ke hutan. Karena Ethan merasa suara yang Henry dengar adalah pertanda kalau portal di hutan terbuka. Dan besok harinya Molly pun bertemu dengan Henry. Molly mengatakan hal buruk sering terjadi saat Ethan pergi. Oleh karena itu Molly meminta pada Henry untuk membantu Ethan kembali ke dalam dimensinya, agar kota ini bisa kembali damai. Singkatnya, Teresa datang ke rumah Molly untuk mencari Ethan. Kini Teresa pun percaya pada Lacey kalau Ethan adalah anak iblis dan Ethan harus dikurung. Namun saat Teresa pergi, tiba-tiba saja sementara itu Henry ditahan untuk sementara waktu karena telah menghabisi Gordon dan juga istrinya. Tak lama polisi juga menangkap Ethan dan dimasukkan ke dalam ruangan yang sama dengan Henry namun beda sel. Di sini Ethan mengatakan pada Henry, selama dirinya ada di kota ini, hal buruk akan selalu terjadi. Sehingga Ethan meminta pada Henry untuk membantunya kembali ke dalam dimensinya. Namun Henry pun tidak percaya. Kemudian polisi memindahkan Henry ke dalam sel Ethan, karena sel dari Henry akan digunakan oleh tahanan lain. Awalnya mereka pun menghina Ethan dan Ethan hanya melihatnya. Namun tiba-tiba saja tak lama mereka pun saling bertengkar. Hal itu dimanfaatkan oleh Ethan dan juga Henry untuk pergi dari sini. Terlihat polisi dan juga tahanan yang telah mati karena mereka saling membunuh. Ditambah lagi Ethan pun masih ada di sini dan Ethan pun tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu Ethan meminta pada Henry untuk menolongnya. Namun karena Henry tetap menolaknya,
Ethan pun mengancam Henry akan membunuhnya dan meminta untuk pergi ke hutan sekarang juga. Namun di sini Henry pun melawan dan berhasil mengambil pistolnya. Dan tak lama Henry melihat Ethan dengan wajah yang sudah tua. Hingga akhirnya Henry pun lebih memilih mengurung Ethan kembali ke dalam penjara agar kota ini aman seperti dulu. Karena Henry punya dua cara untuk membuat kota ini kembali aman. Yang pertama mengembalikan Ethan ke dalam dimensinya, dan yang kedua mengurung Ethan kembali. Dan Henry pun lebih memilih untuk mengurung Ethan. Dan setiap hari Henry pun memberikan makanan pada Ethan. Namun Henry tidak tahu pasti apakah Ethan iblis atau bukan. Namun dengan cara ini kota ini pun akan kembali aman. Episode dibuka dengan seorang ibu bernama Annie yang sedang bersama dengan anaknya bernama Joy. Namun mereka tidak punya tempat tinggal sehingga hidup di jalanan. Dan Annie sering menyamar sebagai perawat hanya untuk mengambil obat-obatan. Kemudian mereka pun akan pergi lagi ke kota selanjutnya. Annie melakukannya sampai Joy tumbuh remaja. Dan hal itu membuat Joy merasa sangat bosan karena tidak punya teman selain ibunya. Hingga suatu malam Annie kehabisan obatnya. Hal itu pun membuat Annie merasa cemas. Dan tak lama mereka pun tiba di kota Castle Rock. Namun tiba-tiba seminggu kemudian ada seorang pria bernama S yang tidak suka melihat kotanya banyak imigran dari Somalia. Namun S pun punya bangunan yang disewakan kepada imigran Somalia untuk berjualan, dan S pun mendapatkan uang sewa dari mereka. Namun sebagian dari pedagang akan pindah ke tempat lain yang dibangun orang Somalia dengan uang sewa yang jauh lebih murah. Tentu saja S sangat marah dan langsung pergi ke tempat itu. Di sini S bertemu dengan orang yang membuat tempat baru untuk berjualan bernama Abdi. Dan ternyata Abdi dan S adalah saudara namun beda orang tua, karena mereka diasuh oleh orang yang sama. Namun S tidak suka karena Abdi telah merebut pelanggannya. Ditambah lagi tanah yang Abdi beli adalah tanah angker atau tanah terkutuk. Namun Abdi tidak percaya akan hal itu. Dan Abdi hanya ingin membuat warga Somalia yang ada di sini menjadi lebih baik lagi. Dan ternyata yang telah menolong Annie serta anaknya adalah S. Namun Annie merasa curiga pada S, karena masih ada orang yang ingin menolong tanpa meminta imbalan. Apalagi sekarang ini Annie tinggal di kontrakan milik S. Dan Annie menyuruh pada Joy untuk menjauhi S. Bahkan Annie melarang pada Joy untuk pergi keluar. Kemudian Annie pergi ke rumah sakit untuk melamar kerja sebagai perawat. Dan singkatnya Annie pun diterima kerja di rumah sakit itu. Namun tujuan dari Annie tentu saja untuk mencuri obat-obatan. Tapi masalahnya ruangan obat di rumah sakit ini menggunakan sandi. Itu karena di kota ini banyak sekali pecandu barang haram yang sering mencuri obat. Dan hanya dokter yang dapat membukanya. Dan saat akan pulang Annie melihat dokter membuka ruangan obat menggunakan kartu. Sementara itu S bertemu dengan ayah angkatnya bernama Pop. S ingin ayahnya mengatakan pada Abdi agar jangan membuat tempat baru untuk warga Somalia. Namun Pop sangat tegas dan meminta pada S untuk mengurusnya sendiri. Karena S dan Abdi sudah dewasa. Di lain tempat, Joy yang merasa sangat bosan melihat seorang remaja yang sedang bermain gitar bernama Chance, sehingga Joy mencoba untuk mendekatinya. Namun Joy pun merasa canggung karena belum terbiasa bicara dengan orang lain. Namun Chance sangat baik dan mengajak Joy untuk bermain dengan temannya bernama Timothy dan juga Vera. Sementara itu Annie pergi ke bengkel dan bertemu dengan seorang pria bernama Chris. Dan ternyata Chris adalah adik kandung dari S yang juga diasuh oleh Pop. Annie datang ke sini untuk bertanya kabar dari mobilnya. Namun Chris mengatakan kalau mobilnya belum selesai. Dan ketika akan pulang Annie melihat S. Dan karena takut pada S, Annie pun langsung pergi. Namun S tahu kalau Annie sedang bersembunyi dari sesuatu. Karena plat mobil dari Annie ternyata palsu. Dan ketika sampai Annie melihat Joy yang sedang bermain di luar. Tentu saja Annie sangat marah karena Joy telah melanggar aturan. Di mana Annie menyuruh pada Joy jangan pernah pergi keluar. Joy pun melawan ibunya karena sampai sekarang Joy belum pernah punya teman. Freedom.
but it's their freedom to make them. It'll be blood on Christmas. Did you get any pills? Di sini Annie pun sangat marah pada Joy, sehingga Annie mengunci kamarnya. Dan tentu Joy merasa kasihan pada ibunya, karena ternyata Annie punya gangguan mental yang membuatnya sering berhalusinasi. Mungkin saja mirip dengan yang terjadi pada Molly. Dan tanpa diduga ternyata Annie seorang buronan FBI, dikarenakan telah melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya kenapa Annie dan Joy sering berpindah tempat. Besok harinya di rumah sakit ada seorang dokter bernama Nadia. Dan ternyata Nadia adik kandung dari Abdi, yang merupakan anak angkat dari Pop. Itu artinya anak angkat dari Pop ada 4 orang, yaitu Ace, Chris, Abdi, dan juga Nadia. Di saat yang sama listrik di rumah sakit pun mati. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Annie untuk mengambil obat. Namun Annie melihat pria penuh dengan darah yang merupakan masa lalunya. Annie pun sangat takut dan langsung lari hingga terjatuh. Dan tak lama listrik pun kembali menyala. Perawat lain datang dan Annie berkata kalau dirinya disuruh untuk mengambil obat. Si Maghrib mengatakan kalau kuncinya ada pada dokter Nadia. Namun kuncinya tertinggal di rumahnya. Annie pun langsung mencari tahu alamat dokter Nadia dan berhasil menemukannya. Kemudian Annie langsung pergi ke rumah dokter Nadia dengan cara memecahkan kaca pintunya. Dan Annie pun berhasil menemukan kuncinya. Namun tak lama Abdi pulang. Dan Abdi yang mendengar suara di lantai atas langsung waspada. Namun ternyata Es melemparkan molotov ke dalam rumah Nadia, sehingga Annie pun bisa pergi dengan aman. Sedangkan Abdi berusaha untuk memadamkan apinya. Besok harinya Annie kembali ke rumah sakit. Dan sekarang Annie pun bisa masuk untuk mengambil obatnya. Namun ternyata Nadia pun ada di sana. Nadia pun tahu kalau Annie akan mencuri obat untuk Annie gunakan sendiri. Annie mengatakan kalau dia sering berhalusinasi dan sangat amat membutuhkan obat ini. Annie pun tidak bisa membelinya karena obatnya sangat mahal. Namun ternyata Nadia pun tidak marah dan justru akan memberikan obat itu pada Annie asalkan Annie tetap kerja di sini. Hal itu membuat Annie merasa sangat senang. Dan karena telah minum obatnya, Annie pun dapat kembali tersenyum. Dan mobilnya pun telah selesai diperbaiki. Namun Annie akan tetap tinggal di sini. Tentu saja Joy sangat senang karena di sini banyak teman. Sementara itu ketika pulang Nadia sangat terkejut melihat rumahnya terbakar. Abdi mengatakan kalau semalam Es datang dan melemparkan molotov ke dalam rumah. Dan Abdi akan balas dendam pada Es. Namun Nadia melarang Abdi untuk melakukannya. Malam harinya Es datang ke rumah Annie yang sedang sendirian. Dan sekarang Es tahu kalau Annie buronan dari FBI. Tentu hal itu membuat Annie sangat panik dan langsung saja hal itu membuat Es terbunuh. Dan Annie yang takut langsung membersihkan semuanya. Kemudian Annie membawa mayat Es ke tempat lahan yang akan dibangun oleh Abdi di tanah yang angker. Namun tiba-tiba dan ya, kini Annie terjebak dalam lubang yang sangat dalam dan melihat mayat dari Es yang jatuh di atas peti mati. Namun anehnya mayat dari Es penuh dengan lendir dan ternyata tempat ini penuh dengan peti mati. Mungkin itulah alasannya kenapa tanah ini disebut dengan tanah angker. Annie pun mencoba untuk memanjat dengan memegang akar pohon. Namun Annie kembali terjatuh. Di sini Annie melihat ada air yang mengalir. Itu artinya ada lubang lain di tempat ini. Dan tak lama Annie menemukan sebuah pintu yang mengarah semakin jauh ke dalam tanah. Dan karena penasaran Annie pun langsung masuk ke dalam pintu itu. Tak lama Annie menemukan tangga yang mengarah ke atas. Annie menaiki tangga itu kemudian menemukan sebuah pintu. Dan kini Annie pun ada di sebuah rumah kosong. Bahkan ada pohon besar yang tumbuh di rumah itu, di mana rumah ini milik Marstin. Namun tak lama Annie melihat sepasang kekasih yang sedang bermain kuda lumping. Sehingga dengan cepat Annie pun langsung pergi. Ternyata Annie cukup jauh dari tempat Annie membuang mayat dari Es. Kemudian Annie kembali ke tempat sebelumnya.
dan berniat untuk menutup lubangnya. Namun anehnya ternyata lubang itu sudah menghilang. Annie pulang ke rumah dan mengatakan pada Joy kalau kita harus pergi dari sini. Tentu Joy pun merasa bingung karena sebelumnya sang ibu mengatakan akan tinggal di kota ini. Sementara itu Nadia bertemu dengan Pop. Nadia mengatakan kalau semalam Es membakar rumahnya. Tentu saja hal itu membuat Pop sangat marah dan langsung pergi untuk bertemu dengan Es. Di lain sisi, Chris pun datang ke rumah Es. Namun tentunya Es tidak ada di sana. Hal itu membuat Chris merasa aneh karena anjing dan juga ponsel Es ada di sana. Dan saat Chris mengeluarkan anjing itu, anjingnya ingin masuk ke rumah Annie namun Chris menahannya. Sementara Annie memaksa Joy untuk pergi dari sini. Namun Joy menolaknya dan tak sengaja malah terjatuh, yang membuat tangan Joy mengalami luka. Sehingga Annie pun membawa Joy ke rumah sakit. Namun Joy tidak ingin ibunya ikut masuk ke dalam. Di lain tempat, anak buah Abdi menemukan sebuah kalung milik Annie yang terjatuh. Mereka berpikir kalung itu milik gelandangan yang tinggal di rumah Marstin. Sehingga Abdi menyuruh pada Hasan untuk pergi ke rumah itu. Di sini Hasan melihat sebuah tenda dan juga mencium bau gosong. Tanpa diduga pasangan yang semalam Annie lihat telah mati terbakar hingga tiba-tiba. Sementara itu Pop masuk ke rumah Es. Namun Pop melihat anjing Es langsung pergi ke rumah Annie. Di lain sisi Annie mencari Joy karena ruangannya dipindahkan oleh Nadia. Tak lama Pop datang dan bertanya apakah Annie melihat Es. Tentu saja Annie pun mengatakan tidak tahu. Namun Pop tahu kalau Annie berbohong. Dan Pop juga tahu kalau semalam Es datang ke rumah Annie. Dengan terpaksa Annie pun mengatakan kalau semalam Es datang ke rumahnya dan mengancam akan membunuh anaknya karena melihat Es sedang membuat bom molotov. Namun tak lama ada yang datang mencari Es dan hal itu membuat Es langsung pergi ke hutan di mana orang yang mencari Es berkulit hitam dan juga kurus. Malam harinya Abdi masih menunggu Hasan yang belum juga kembali dari rumah Marstin. Di sini Pop bertanya apakah Abdi telah membunuh Es. Abdi menjawab kalau dia tidak melakukannya. Namun Pop tidak percaya dan membawa anjing milik Es. Karena Pop tahu kalau Abdi sangat takut dengan anjing. Namun tiba-tiba Pop merasakan pusing dan langsung terjatuh. Abdi menghancurkan kursinya untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Dan Abdi berhasil mengunci anjing itu. Kemudian Abdi membawa Pop ke rumah sakit, karena bagaimanapun juga Poplah yang telah merawat dirinya. Sementara itu Annie pulang ke rumah dan sangat terkejut melihat Es, padahal Annie sudah membunuhnya. Annie pun berpikir kalau ini hanyalah halusinasi. Namun Annie juga sempat berpikir mungkin saja tidak pernah membunuh Es. Dan pada saat itu Annie sedang berhalusinasi, karena dia tidak tahu mana yang benar. Pagi harinya Annie kembali ke lubang itu untuk melihatnya. Namun sekarang lubang itu telah ditutup dengan semen. Kemudian Annie pergi ke rumah Marstin dan masuk ke dalam. Namun Annie tidak menemukan siapapun. Dan anehnya pintu ruang bawah tanah itu sudah terkunci. Hingga tak lama Annie melihat orang yang mirip dengan Hasan. Namun tubuhnya penuh dengan lendir. Tentu Annie sangat takut dan langsung pergi. Kemudian Annie mengatakan pada Joy kalau dia telah membunuh Es. Namun anehnya semalam Annie melihat Es masih hidup. Joy yang kasihan dengan terpaksa menyuntikkan obat tidur pada ibunya. Malam harinya tanpa diduga ternyata Es masih hidup. Dan Es pergi ke rumah sakit untuk melihat Pop. Di sini Pop sangat marah karena Es telah membakar rumah Nadia. Es meminta maaf dan mengaku salah. Kemudian Es melihat dirinya sendiri di cermin dan merasakan ada yang aneh pada dirinya. Itu artinya mungkin saja orang ini bukanlah Es yang asli, atau mayatnya telah dirasuki oleh makhluk halus. Kemudian Es pergi ke rumah Marstin bersama dengan calon rumah untuk membelinya, di mana sang calon mengatakan pemilik rumah ini yaitu Marstin penganut ilmu hitam, dan telah membunuh istrinya kemudian Marstin bunuh diri. Namun saat di dalam sang calon melihat seseorang yang penuh dengan lendir dari bak mandi, dan tiba-tiba Es membunuh calon itu. Sementara itu Annie terbangun dengan tangan yang diikat oleh Joy. Annie pun memohon pada Joy untuk melepaskannya. Namun Joy terpaksa melakukannya demi kebaikan ibunya.
Dan malam harinya Joy memberikan obatnya dan berjanji akan melepaskan ibunya jika ibunya membaik. Namun ketika Joy pergi, Annie berhasil mengambil gelas di atas meja dan memecahkan gelas itu menggunakan kepalanya. Tak lama Joy kembali sambil membawa makanan. Namun Joy meminta pada sang ibu untuk mengatakan semuanya apa yang terjadi. Annie mengatakan kalau ayahmu tidak ingin kamu hidup. Namun Annie sangat sayang pada Joy dan membawa Joy pergi bersamanya. Namun Joy melihat obat yang ternyata tidak diminum oleh ibunya. Joy pun sangat marah dan tidak percaya lagi pada ibunya. Hingga tak lama ada yang datang dan Joy pergi untuk melihatnya. Dengan menggunakan pecahan gelas, Annie mencoba untuk memotong talinya. Dan ternyata yang datang adalah Nadia, yang merasa khawatir pada Annie karena tidak masuk kerja. Namun ketika masuk ke kamar, Joy melihat ibunya penuh dengan darah dan telah berhasil melepaskan talinya. Joy pun mencoba untuk menghentikan ibunya, namun Annie tak sengaja malah melukai Joy. Hal itu membuat Joy sangat takut dan pergi menjauhi ibunya. Annie pun langsung mencari Joy karena merasa bersalah. Namun Annie pun malah melihat seorang pria yang membuatnya sangat takut. Sehingga Annie kembali ke dalam untuk meminum obatnya. Namun orang itu sudah ada di belakang Annie. Pagi harinya Chen datang ke rumah Annie karena diminta oleh Joy untuk mengambil barang-barangnya termasuk kotak milik ibunya. Tak lama Annie datang dan bertanya pada Chen di mana Joy. Namun Chen pun tidak ingin mengatakan Joy ada di mana. Dan ternyata sekarang ini Joy bersama dengan Nadia. Joy mengatakan kalau ayahnya sangat jahat dan sekarang sedang mencari mereka. Oleh karena itu Joy bersama ibunya pergi menjauh. Nadia menyarankan agar Joy menelepon polisi, namun Joy menolaknya dan meminta pada Nadia untuk bicara dengan ibunya. Di sini Nadia mengatakan kalau sekarang Joy ada di rumahnya dan bertanya apakah Annie punya surat hak asuh untuk mengurus Joy. Namun Annie tidak punya. Dan dengan terpaksa Nadia pun tidak akan memberikan Joy pada Annie. Kemudian Annie pun pergi ke rumah Nadia untuk bertemu dengan Joy. Namun Abdi menyuruh pada Annie untuk pergi. Dan dari kamar atas Annie melihat Joy, namun Joy langsung bersembunyi. Tak lama Chen datang membawakan barang milik Joy termasuk kotak milik Annie. Dalam kotak itu berisi senjata dan juga sebuah CD. Joy mengubur pistol itu dan memasukkan CD ke laptop. Isi dari CD itu berisi sebuah novel yang berjudul Malaikat Pemburu. Malam harinya Es pergi ke rumah Marstin. Dan di sana sudah ada Hasan dan juga calon rumah yang ternyata masih hidup. Itu artinya Es, Hasan, dan juga calon rumah telah dirasuki oleh sesuatu yang membuat mereka bisa kembali hidup. Dan yang jadi pemimpinnya tentu saja adalah Es. Dengan barbarnya anak buah Es termasuk polisi kembali membunuh untuk menambah anggotanya. Bahkan dengan sadisnya Es membunuh adiknya untuk bergabung dengannya. Namun di sini Chris pun berusaha untuk melawan, yang membuat Es tidak sadarkan diri. Namun luka dari Chris sangat parah dan bertemu dengan pendeta. Dan ternyata pendeta ini juga telah bergabung dengan Es dan langsung saja membunuh Chris. Kemudian scene flashback ke masa lalu dari Annie. Ternyata saat masih kecil, Annie mengidap disleksia, di mana Annie tidak bisa membaca, sehingga teman sekolahnya sering mengejeknya. Namun Annie pun tak segan untuk menghajar teman yang telah mengejeknya. Dan demi kebaikan Annie, hal itu membuat orang tuanya memilih Annie untuk mengajar Annie di rumah saja. Dikarenakan ayahnya seorang penulis novel, dan novel yang sedang ditulis oleh ayahnya berjudul Malaikat Pemburu, di mana sang ayah sangat sayang pada Annie dan mengajarkan Annie untuk menulis di komputer. Beberapa tahun kemudian Annie tumbuh dewasa dan dia pun sangat senang menulis di komputer dan sekarang sudah mulai bisa membaca meskipun belum lancar. Bahkan Annie juga memberikan saran pada ayahnya tentang novel yang dibuat oleh ayahnya. Namun dikarenakan ayahnya harus bekerja, ibu Annie memanggil seorang guru privat bernama Rita untuk mengajarkan Annie. Awalnya Annie pun tidak suka pada Rita. Namun Rita berhasil mendekati Annie, sehingga Annie mulai terbiasa dengan Rita. Bahkan hubungan mereka pun seperti adik dan kakak. Perlahan tapi pasti Annie pun dapat membaca dengan baik. Beberapa bulan kemudian Rita pun sedang hamil tua. Namun Rita masih setia mengajarkan Annie, karena Annie akan ikut ujian paket C.
Singkat waktu, sang ayah meminta pada Ani untuk membaca novel yang dibuat oleh ayahnya. Dan Ani pun sangat senang dengan cerita novelnya. Namun dengan terpaksa ayahnya mengatakan kalau hubungannya dengan ibu Ani semakin memburuk dan mereka akan berpisah. Tentu saja Ani pun sangat sedih. Singkatnya, Ani pun berhasil lulus ujian paket C. Dan Ani mengatakan pada sang ayah tentang hal ini lewat telepon. Namun sang ibu terlihat tidak suka dan mengajak Ani untuk pergi ke pinggir danau. Tapi di sini sang ibu terlihat banyak masalah dan merasa kalau Ani hanya memikirkan tentang ayahnya. Hal itu membuat sang ibu merasa sakit hati dan dengan sengaja menjatuhkan mobilnya ke dalam danau agar mati bersama dengan Ani. Ani pun berhasil selamat, namun sang ibu meninggal karena tenggelam. Dan sekarang Ani pun tinggal bersama dengan ayahnya. Malam harinya mereka makan malam bersama dengan Rita yang sudah melahirkan. Dan tanpa diduga ternyata ayahnya dan juga Rita menjalin hubungan. Bahkan anak Rita hasil hubungan dari mereka. Tentu saja hal itu membuat Ani sangat marah. Dikarenakan selama ini sang ayah telah selingkuh dengan Rita. Dan sekarang Ani pun tahu alasan ibunya bunuh diri. Singkat waktu, Ani pun berusaha untuk menerimanya. Namun hal itu membuat Ani mulai punya gangguan mental. Dan saat novel ayahnya sudah terbit, Ani pun merasa sangat sakit hati. Dikarenakan novel itu dibuat untuk Rita, bukan untuk dirinya ataupun untuk ibunya. Padahal selama 12 tahun Ani sering menemani sang ayah membuat novel itu. Tak lama sang ayah datang dan melihat Ani sedang menangis. Sang ayah pun mencoba untuk mendekati Ani, namun Ani malah mendorongnya. Hal itu pun membuat ayahnya meninggal. Dan Ani merasa sangat bersalah karena tidak sengaja melakukannya. Namun ketika Rita melihatnya membuat Ani sangat panik. Sehingga Ani pun menusuk Rita dengan gunting. Kemudian Ani memasukkan anak Rita ke dalam tas dan membawanya ke sungai. Di sini Ani berniat akan membuang anak itu ke dalam sungai. Namun anak itu malah tertawa. Dan Ani pun merasa kasihan sehingga tak jadi untuk membuangnya. Dan ternyata anak ini adalah Joy. Itu artinya Joy bukanlah anak Ani, melainkan adiknya. Kembali ke masa sekarang, Joy telah selesai membaca novel buatan ayahnya. Dan Joy menemukan nama Rita Green. Joy pun yang penasaran mencari tahu nama Rita Green. Dan berhasil menemukan kontaknya kemudian meneleponnya. Is this Rita? Called The Ravening Angel? Joy bertanya apakah Rita tahu tentang novel The Ravening Angel. Namun ketika Rita bertanya ini siapa, Joy malah menutup teleponnya. Dan ternyata pada saat itu Rita pun belum mati. Namun Rita mengalami luka tusuk yang cukup parah. Who's this? Kemudian Rita pun melacak nomor Joy yang atas nama Chen dari Castle Rock. Sehingga Rita pun akan pergi ke sana. Karena sampai sekarang Rita masih mencari Ani dengan harapan anaknya masih hidup. Sementara itu Nadia membawa Joy ke kantor pelindungan anak agar lebih aman. Malam harinya ada sepasang kekasih yang akan pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata itu ulah dari Es. Kemudian Es pun membawa mayat itu dan dimasukkan ke dalam peti mati yang terdapat lendirnya, di mana Es akan kembali menghidupkan mereka untuk menjadi anggota yang baru. Dan Es bicara pada salah satu peti mati yang mungkin saja istrinya bernama Amity. Tentu saja itu bukanlah istri dari Es, melainkan istri yang merasuki tubuh dari Es. Dan singkatnya Rita pun berhasil menemukan Chen. Namun tentu saja Chen membantah telah menelepon Rita. Dan Chen juga tidak mengatakan tentang Joy karena masih waspada. Kemudian Rita menunjukkan foto dari Ani saat Ani masih berusia 16 tahun. Dan sekarang umurnya sekitar 30 tahun. Namun Chen tidak mengatakan apapun meskipun Rita akan memberikan uang imbalan padanya. Dan dari dalam rumah ibu Chen mendengarnya. Dan ketika akan pulang Ani pun melihat Rita sehingga Ani langsung bersembunyi. Di lain tempat sekarang Chris sudah kembali hidup. Es mengatakan 4 hari lagi nabi mereka akan bangkit dari tubuh Ani. Di tempat yang sama anak buah Es membuka peti mati untuk menghidupkan pasangan yang semalam mereka telah bunuh. Si pria pun berhasil bangkit namun ternyata wanitanya menghilang. Yang artinya wanita itu masih hidup. Dan ya, ternyata benar saja wanita ini masih hidup.
dan meminta bantuan pada Nadia untuk menolongnya. Dengan cepat Nadia membawanya ke rumah sakit. Namun Nadia merasa heran kenapa wanita ini penuh dengan lendir. Dan yang lebih anehnya wanita itu punya 2 jenis golongan darah, seolah ada 2 orang dalam tubuhnya. Di lain sisi Ibu Chen bertemu dengan Rita, karena Rita akan memberikan imbalan jika mengatakan sekarang Joy ada di mana. Singkatnya Rita pun pergi ke tempat perlindungan anak untuk bertemu dengan Joy. Dengan cepat Rita pun bisa tahu kalau Joy adalah anaknya. Namun Joy tidak tahu kalau Rita adalah ibunya. Sehingga Rita pun menjelaskan semuanya pada Joy. Namun Joy masih bingung. Dan Joy takut kalau Annie akan dipenjara. Karena bagaimanapun juga Joy sangat sayang pada Annie yang telah merawatnya. Rita mengatakan datang ke sini untuk mencari Joy dan tidak peduli pada Annie. Namun Joy masih merasa bingung dan meminta pada Rita untuk berpikir. Besok harinya Joy bertemu dengan Chen. Karena Joy meminta pada Chen untuk mengajak Annie datang ke sini. Annie pun mengatakan semuanya pada Joy kalau Rita adalah ibunya Joy. Dan Annie pun tahu kalau Joy akan pergi dengan Rita. Sehingga Annie memberikan surat pada Joy. Bagi Annie, Joy telah menyelamatkan hidupnya. Karena saat Annie akan membuangnya ke sungai, Joy malah tertawa. Dan jika pada saat itu Annie membuang Joy, maka Annie juga akan bunuh diri. Meskipun merasa terkejut, namun Joy tidak marah dan butuh waktu untuk berpikir. Malam harinya saat Annie pulang, Rita sudah menunggunya. Dan tentu Rita merasa kesal pada Annie. Di lain sisi, Joy membaca surat dari Annie yang mengatakan kalau Annie sangat sayang pada Joy dan merasa sangat bahagia saat bersama dengan Joy. Hal itu membuat Joy memutuskan akan kembali tinggal bersama dengan Annie. Namun saat pulang, Joy pun tidak menemukan Annie. Karena sekarang Annie sedang bersama dengan Rita. Annie pun melawan dengan melemparkan tanah ke mata Rita. Namun Annie pun tak dapat berbuat banyak, karena Rita masih memegang senjata. Hingga tiba-tiba Joy pun datang, dan menyuntikkan obat yang membuat Annie langsung lemas. Rita menjatuhkan pistolnya, namun tak sengaja malah menembak dirinya sendiri. Mendengar suara tembakan, polisi pun langsung datang. Dan Annie mengatakan pada polisi kalau dia yang telah menembak Rita. Tentu saja Annie mengatakan hal itu untuk melindungi Joy. Kemudian scene flashback 400 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil yang gersang, di mana tumbuhan dan juga hewan sulit untuk hidup. Hal itu membuat sebagian orang meninggal karena kelaparan. Seorang perempuan bernama Amity merasa kesal pada Kades yang hanya diam saja. Dan Amity adalah mayat yang ada di dalam peti mati di rumah Marston. Di sini Amity berpikir tempat ini telah dikutuk dan meminta pada orang-orang untuk mencari tanah yang subur. Namun tiba-tiba Amity mengalami kejang-kejang. Kades mengatakan Amity telah dirasuki oleh iblis, sehingga Kades pun mengikat dan mengurung Amity. Agustin memohon pada Kades untuk melepaskan Amity. Namun Kades tahu Agustin punya hubungan dengan Amity, sehingga sang Kades pun mengusir mereka berdua. Hal itu membuat mereka sangat menderita, karena diusir dari desa sama dengan hukuman mati. Dan ketika Amity sedang melukis mendengar suara aneh yang disebut dengan suara Tuhan. Amity yang penasaran mengikuti suara itu, dan melihat api unggun di atas bukit. Hingga tak lama Amity melihat seseorang menggunakan jubah yang datang ke arahnya. Dan ketika orang itu membuka jubahnya, muncul sebuah cahaya yang membuat Amity langsung tersenyum. Singkat waktu, Amity dan Agustin kembali ke desa dengan membawa banyak sekali makanan. Bukan hanya itu saja, Amity juga telah membuat tanah desanya kembali menjadi subur dan hewan ternak dapat kembali hidup. Tentu saja para warga merasa sangat senang, karena akhirnya mereka pun bisa kembali makan. Namun Kades yang tidak suka mengatakan kalau Amity menggunakan ilmu sihir. Namun Agustin membantahnya, dengan mengatakan kalau Amity adalah seorang nabi. Tentu para warga pun langsung berlutut, karena mereka sangat percaya kalau Amity seorang nabi. Tapi sang Kades masih yakin Amity seorang penyihir. Dan karena Amity sangat amat benci pada sang Kades, dia pun menyuruh pengikutnya untuk membakar Kades bersama kedua temannya. Amity mengatakan kalau malaikat bicara padanya
dan menyuruh pada Amity menyebar luaskan ajarannya. Bahkan siapapun yang melawannya akan disiksa dan dipaksa untuk bergabung dengannya. Kemudian Amity berdoa pada malaikatnya. Namun di sini Amity merasa bingung karena malaikatnya menyuruh pada Amity untuk membunuh semua pengikutnya. Namun Amity kembali mengalami kejang dan dari patung itu muncul ribuan serangga. Dan hal itu membuat Amity menjadi paham, sehingga Amity pun akan membunuh semua pengikutnya. Amity kemudian mengumpulkan semua pengikutnya dan mengatakan kalau malaikat akan menguji iman kita padanya dan menyuruh pada pengikutnya untuk membuat peti mati di bawah tanah, tempat Annie terjatuh saat membuang mayat dari es. Kemudian Annie melakukan ritualnya dengan memasukkan satu serangga ke dalam mulut pengikutnya dan Amity akan membunuhnya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam peti yang telah disiapkan. Dan ternyata wanita yang dilihat oleh Henry pada waktu itu adalah Amity. Kemudian Amity meminta pada Augustine untuk membunuhnya dan mengatakan 400 tahun lagi kita semua akan bangkit. Dan orang pertama yang akan bangkit adalah Augustine. Itu artinya tubuh dari Es telah diambil alih oleh Augustine. Kembali ke masa sekarang, Annie meminta pada polisi untuk menangkapnya asalkan Joy tidak ditangkap. Sementara itu, Pop datang ke penjara untuk bertemu dengan adiknya, yang merupakan ayah dari Es dan juga Chris. Namun adiknya mengatakan kalau Es juga pernah datang ke sini. Karena penasaran, Pop bertanya pada penjaga apakah Es pernah datang ke sini. Penjaga itu mengatakan kalau Es datang ke sini. Kemudian dia pun pergi ke ruang bawah tanah, yaitu tempat Ethan dikurung, yang ada pada season pertama. Karena pada season pertama Henry kembali mengurung Ethan. Namun anehnya di kurungan itu hanya ada pakaian milik Ethan, dan kurungan itu pun masih terkunci. Kemudian Pop pergi ke rumah Marston, dan Pop sangat terkejut di rumah ini banyak orang, dan terdapat lukisan dari Amity yang bertemu dengan malaikatnya, dan juga lukisan saat para penduduk memujanya sebagai seorang nabi. Es mengatakan kalau kita semua adalah kelompok dengan tujuan yang sama, untuk merayakan ulang tahun dari kota ini yang ke-400. Namun Pop tidak percaya, karena Es berteman dengan orang Somalia, dan Pop tahu kalau Es sangat benci dengan mereka. Kemudian Pop bertemu dengan Abdi dan mengatakan semuanya pada Abdi tentang Es. Pop merasa kalau Es sedang merencanakan sesuatu. Itu karena di rumah Marston banyak orang, termasuk polisi, pendeta, dan juga anggota dewan. Bahkan Hasan ada di sana. Besok harinya para warga sedang merayakan ulang tahun kota ini. Namun Abdi pun yang penasaran dengan perkataan dari Pop pergi ke rumah Marston. Dan di sini Abdi sangat terkejut melihat 3 orang sedang dibakar. Dan Abdi juga melihat Hasan. Sementara itu Es bersama pengikutnya membawa sebuah patung yang akan ditunjukkan pada semua orang. Patung itu adalah patung malaikat dari Amity yang dapat mengeluarkan suara aneh. Dan hal itu membuat semua orang langsung terdiam seolah terhipnotis. Namun ada sebagian orang termasuk dengan Pop yang tidak mendengar suara itu, sehingga Pop pun tidak terpengaruh. Dan Pop merasa heran melihat semua orang bertingkah sangat aneh. Dan tanpa diduga ternyata 400 tahun yang lalu, malaikat yang pernah Amity jumpai adalah Ethan. Itu artinya Ethan bukanlah manusia, karena Ethan sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Bahkan mungkin saja Ethan sudah ada sebelum Amity lahir. Dan apa yang dikatakan oleh Lacey memang benar kalau Ethan adalah iblis. Sementara itu Annie dan Joy dibawa ke rumah Marston, karena sekarang hampir semua orang telah terpengaruh oleh patung dari Ethan. Tentu saja tujuan mereka membawa Annie karena akan dijadikan wadah untuk Amity. Di lain sisi, para warga mengarak patung Ethan berkeliling, sehingga mereka yang belum melihatnya ikut terpengaruh. Sedangkan Chris datang ke rumah Nadia dan mencoba untuk membunuhnya. Namun Nadia berhasil mengalahkan Chris dan berniat akan menelepon polisi. Namun kelompok dari Es telah mematikan sinyalnya, sehingga Nadia membawa Chris ke rumah sakit. Namun Nadia merasa heran karena rumah sakitnya kosong. Kemudian Nadia memberikan obat pada Chris. Tak lama Chris pun sadar, dan Chris berkata ada sesuatu dalam tubuhnya yang mencoba untuk keluar. Chris juga mengatakan ada banyak orang yang sama dengannya. Nadia pun yang melihat Chris masih kesakitan akan membawa obat untuk disuntikan pada Chris. Namun tak lama Nadia melihat 2 orang membawa senjata, sehingga Nadia memutuskan untuk kembali. Namun Chris pun berteriak agar mereka menolongnya.
Kemudian Nadia memindahkan Chris ke dalam ruangan obat yang lebih aman. Nadia pun kembali menyuntikkan obatnya. Dan hal itu membuat Chris menjadi tenang dan menjadi dirinya sendiri untuk sementara waktu. Namun tak lama arwah itu kembali mengambil alih tubuh dari Chris. Dan dua orang itu pun berhasil masuk untuk menangkap Nadia. Namun untungnya Nadia berhasil mengalahkan mereka. Dan Chris pun kembali menjadi dirinya sendiri. Namun Chris mengalami luka yang sangat parah sehingga dia pun meninggal. Itu artinya meskipun mereka dapat dibangkitkan, bukan berarti mereka pun kebal dengan kematian. Sementara itu pengikut dari Ash melihat gambar yang dibuat oleh Joy dan merasa tubuh dari Joy sangat cocok untuk Amity daripada tubuh dari Annie. Itu karena Amity dan Joy memiliki hobi yang sama, yaitu suka menggambar. Dia pun memberikan gambar itu pada Ash dan Ash setuju akan menggunakan tubuh dari Joy untuk wadah Amity. Sementara itu Annie masuk ke ruangan bawah tanah untuk mencari Joy. Namun Annie sangat terkejut melihat banyak sekali mayat. Karena takut Annie pun kembali untuk mencari Joy. Kemudian Annie mengambil sebuah pisau. Dan dengan edannya Annie menghabisi mereka satu persatu. My girl. Tak lama Annie pun berhasil menemukan Joy yang dikurung. Namun ketika mereka akan pergi, banyak orang yang berkumpul sambil menatap ke arah mereka berdua. Meskipun merasa takut, Annie dan Joy berusaha untuk pergi. Namun tiba-tiba semua orang berjalan. Sehingga Annie dan Joy pun malah terpisah. Dan anehnya sekarang Joy pun telah menjadi bagian dari mereka. Joy? Sementara itu Pop yang masih sadar mengambil surat yang dibuat oleh Lacey untuk Alan. Di mana dalam surat itu Lacey telah mengurung Ethan yang merupakan seorang iblis. Di lain sisi, Ash menghidupkan kembali istri dari Lacey, yaitu Martha. Ash ingin tahu tentang Ethan yang dikurung oleh Lacey selama 27 tahun. Namun tentu Martha tidak tahu akan hal itu. Yang dia tahu Lacey sering menulis surat untuk temannya, yaitu Sheriff Alan. Dan sekarang surat itu ada pada Pop. Sementara itu, Pop menjemput Nadia di rumah sakit. Dan tak lama Chen pun datang. Namun Ash bersama anak buahnya sudah datang untuk menangkap mereka. Untungnya Abdi muncul dan berhasil menolong mereka. Kemudian mereka bersembunyi di tempat Pop yang punya sistem pertahanan. Pop menjelaskan kalau Ash ingin mengambil surat yang dibuat oleh Lacey untuk Alan, di mana dalam surat itu terdapat sejarah tentang kota ini, dan Pop sedang mencoba untuk memahaminya. Malam harinya mereka mendengar suara dari ruang bawah tanah, dan saat melihatnya ternyata itu adalah Annie, Diana, dan juga Jamal yang belum terpengaruh. Annie mengatakan pada Pop kalau sekarang semua orang terpengaruh oleh sesuatu. Namun untungnya Annie masih sadar. Dan dengan terpaksa Annie mengaku telah membunuh Ash. Namun Annie malah membuang mayatnya di tempat yang salah. Dan Annie pun menggambarkan tempat itu yang terhubung dengan rumah Marston. Kemudian Pop bertanya pada Jamal. Namun Pop merasa ada yang aneh dengan Jamal. Karena sebelumnya Jamal menggunakan anting. Bahkan lubang pada telinganya telah menghilang hingga tiba-tiba. Dan ya, untung saja Nadia berhasil menembak Jamal yang telah menjadi anak buah dari Ash. Dan ternyata Ash sudah mengepung tempat ini. Ash mengatakan jika Pop memberikan surat itu maka Ash akan melepaskan mereka. Namun Nadia menyarankan untuk pergi melewati rel kereta api. Sementara itu Annie bertanya pada Jamal tentang Joy. Namun Jamal hanya diam saja. Tentu hal itu membuat Annie sangat kesal dan langsung saja dan ya, Annie pun lebih memilih untuk membunuh Jamal. Namun Nadia sangat marah karena mungkin saja Jamal akan berguna bagi mereka. Kemudian Pop mengatakan pada Ash kalau dia telah membakar surat itu. Namun Ash pun punya cara lain untuk mendapatkan isi dari surat itu, di mana Ash akan membunuh Pop untuk mengambil alih tubuhnya. Dan tentu Ash akan tahu tentang isi surat itu. Namun Pop tidak sebodoh itu, di mana Pop memasangkan rompi bom untuk bunuh diri. Dan Pop juga akan memasangkan bom di pintu masuknya. Dengan begitu Ash pun tidak akan bisa mengambil tubuh dari Pop, dikarenakan tubuhnya akan hancur. Dan Pop menyuruh pada Nadia untuk pergi. Go! Namun sialnya saat pergi Diana pun malah terbunuh dan sisanya berhasil melewati rel kereta api sehingga pengikut dari Ash tidak akan bisa mengejar mereka. Sementara Pop mengancam akan meledakkan dirinya bersama dengan Ash. Tentu saja Ash pun sangat takut karena Ash tidak akan bisa menggunakan tubuh dari Pop jika tubuhnya sudah hancur.
Dan sialnya ternyata tombol bomnya mengalami masalah. Hal itu membuat Ace sangat senang dan tersenyum pada Pop. Sedangkan Pop hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Nadia yang cemas mencoba menghubungi Pop, namun Pop tidak menjawabnya. Hingga akhirnya Ace pun dapat membunuh Pop. Besok harinya Pop telah kembali hidup dan Ace bertanya tentang isi dari surat itu. Pop mengatakan Lacey tahu tentang suara Tuhan yang ada di hutan. Dan ternyata danau tempat Alan menemukan Henry adalah sebuah pintu portal yang dapat pergi ke dalam dimensi lain. Dan Ethan dapat menggunakan portal itu kapan saja. Sementara itu Annie berniat untuk menolong Joy, yang akan dijadikan wadah untuk nabi mereka yaitu Amity. Dan Abdi akan menghancurkan lubang itu bersama dengan rumah Marston menggunakan bom yang dibuat oleh Abdi. Di sini mereka melihat banyak sekali peti mati dan menyimpan bom itu di atasnya. Dan mereka akan menghancurkan tempat ini setelah menolong Joy. Kemudian Annie bersama dengan Chen pergi untuk menolong Joy dan melihat para warga sedang terdiam di depan patung Ethan, di mana patung itu pun terus bersuara. Namun Annie dan Chen tidak dapat mendengarnya. Kemudian Chen berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Namun ternyata mereka pun tahu, sehingga mereka langsung menangkap Chen. Dan ternyata mereka juga berhasil menangkap Annie. Annie pun yang takut bom itu akan meledak sebelum menolong Joy, mengatakan pada Ace kalau Abdi dan juga Nadia akan menghancurkan tempat ini termasuk dengan peti matinya. Alhasil Ace pun mengirim anak buahnya dan berhasil menangkap mereka berdua. Dan ya, tanpa diduga ternyata Pop malah membunuh anak buahnya Ace. Dan ternyata sebelum Ace membunuhnya, Pop menyuntikkan obat yang diberikan oleh Nadia padanya, sehingga Pop masih punya kesadaran. Dan Pop hanya memberikan sedikit informasi tentang surat itu pada Ace, agar Ace percaya padanya. Sementara itu Ace dan Joy sudah di depan peti mati Amity, di mana saat matahari tenggelam Amity akan merasuki tubuh dari Joy. Di lain tempat Ethan pun kembali muncul, yang dianggap oleh Amity sebagai malaikatnya. Sementara itu Abdi meledakkan bomnya, yang membuat patung dari Ethan terjatuh, dan hal itu membuat semua orang kembali sadar. Dari lubang itu pun muncul ribuan serangga, yang membuat semua orang sangat ketakutan. Dan saat lengah Joy pun berhasil menusuk Ace, sementara Pop menghancurkan rumah Marston bersama dengan dirinya. Ethan pun yang tahu rencananya telah gagal langsung menghilang. Singkat waktu 1 minggu kemudian, Annie bersama dengan Joy pergi dari kota ini, dan mereka akan kembali berkelana. Namun saat mengisi bensin mobilnya, Annie pun melihat ada pekerjaan sebagai perawat. Dan di belakangnya ada poster dari Henry dewasa, yang ternyata telah menghilang dengan sangat misterius. Besok harinya Annie pun diterima sebagai perawat rumah, karena dapat tinggal dengan gratis. Namun anehnya Joy terlihat sangat berbeda, di mana Joy lebih pendiam dan seolah menjauhi Annie. Annie pun yang tahu akan hal itu merasa ritualnya berhasil. Dan Amity telah masuk ke dalam tubuh dari Joy. Dan dari telepon rumah Annie bisa mendengar kalau Joy bicara dengan seorang pria. Dan Joy akan bertemu dengan pria itu. Annie pun bertanya pada Joy tentang pria itu. Namun Joy tidak menjawabnya. Kini Annie semakin yakin kalau Amity ada di tubuh Joy. Ditambah lagi Annie menemukan gambar dari Joy yang membuat gambar mata menyeramkan dan juga gambar dari patung Ethan. Kemudian Annie memasukkan obat tidur pada es krim dan memberikannya pada Joy. Namun Joy pun yang sadar sangat marah dan pergi ke danau. Namun Annie berhasil mengejar Joy dan menenggelamkannya di danau. Kemudian Annie kembali ke rumah dan menemukan surat yang ditulis oleh Joy untuk Annie. Dalam surat itu Joy mengatakan sedang mencari identitas tentang siapa dirinya. Dan Joy ingin berpisah untuk sementara waktu dengan Annie. Oleh karena itu, Joy menelepon lembaga perlindungan anak untuk menjemputnya. Hal itu pun membuat Annie sadar kalau Joy tidak dirasuki oleh Amity. Dan untungnya Annie pun masih sempat untuk menolong Joy. Singkat waktu mereka pergi untuk bertemu dengan seorang penulis buku. Tak lama datang seorang pria dan bertanya pada Annie apakah kursinya kosong. Namun tentu saja Annie mengatakan di kursi ini ada Joy yang sedang duduk. Dan tanpa diduga ternyata Joy memang telah meninggal saat di danau. Dan apa yang Annie lihat sekarang ini hanyalah sebuah halusinasi yang berpikir kalau Joy masih hidup. Me too.